Kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini adalah bahaya bagi negara ini. Yang bisa menghentikan kita seperti tawaf, yaitu hanya sholat 5 waktu. Bagaimana? Enggak salah pilihan aku. Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf, salah satu pendukung. Guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa sosok Gibran Rakabuming Raka justru lebih populer ketimbang seluruh wakil presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia. Bahkan, bisa saja Gibran Rakabuming Raka, seorang wakil presiden, jauh lebih populer ketimbang Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia. Kita bahas. Belum 1 bulan dilantik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan etos kerjanya yang luar biasa, baik di saat Prabowo Subianto masih berada di dalam negeri maupun di saat-saat ia melakukan kegiatan lawatan ke luar negeri. Gibran Rakabuming Raka dengan gaya khasnya yang ditelurkan langsung oleh Joko Widodo, sang bapak. Gibran kini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bekerja penuh waktu, bekerja dengan tangguh, dan menunjukkan etos yang luar biasa. Guys, orang banyak yang nyinyir dengan apa yang menjadi konsep gerakan atau aktivitas kerja yang dilakukan oleh Gibran. Tentu, orang yang nyinyir ini adalah mereka-mereka yang gagal move on ketika kemudian Gibran dan juga Prabowo memenangkan pertarungan pemilu 2024. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah kelompok anak abah alias orang-orang yang mendukung Anies Baswedan serta Ganjarian, kelompok-kelompok yang mendukung Ganjar yang sampai dengan saat ini gagal move on karena mereka tidak mendapatkan pemimpin yang mereka calonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Apalagi sederet kontroversi yang dialamatkan kepada Gibran Rakabuming Raka yang membuat mereka lagi-lagi mendapatkan satu tamparan keras ketika kemudian Gibran melakukan aktivitasnya yang luar biasa. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar
toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. 3, 2, 1. Oke, coba kita runut satu persatu. Orang-orang yang saat ini membenci atau menyinyir bahkan julid terhadap kinerja yang dilakukan oleh Mas Wapres, ini adalah orang-orang yang senantiasa memprovokasi Prabowo dan juga Gibran. Bahkan mereka meminta kepada Prabowo untuk melakukan pemakzulan. Tidak luput juga mereka melakukan laporan kepada MPR melalui DPD RI agar kemudian Gibran yang baru saja dilantik itu harus dibatalkan sebagai wakil presiden atau diberhentikan. Dalam istilah umumnya disebut dengan pemakzulan. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Friend, pertanyaannya, apakah kemudian Gibran mundur? Apakah kemudian Gibran berhenti? Tidak. Anda bisa lihat di akun Facebook, di akun YouTube, di akun TikTok, di akun Instagram. Gibran dengan segala aktivitasnya menunjukkan sikap bahwa ia adalah seorang pemimpin sejati dan menjadi pemimpin masa depan. Menariknya, Joko Widodo yang merupakan sang ayahanda dengan gayanya dulu sebagai presiden yang merakyat, Gibran pun melakukan hal yang sama. Ingat, Anda bisa lihat bagaimana di setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Jokowi selalu menyamperi warga, bertemu dengan masyarakat untuk diberikan hadiah, oleh-oleh, ataupun sekedar saling menyapa, berjabat tangan. Inilah juga yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ketika berkunjung di sebuah daerah, ia selalu kemudian berhadap-hadapan dengan warga, bersalam-salaman dengan warga, baik di dalam mobil, bahkan keluar dari mobil. Tidak luput juga Gibran selalu memberikan oleh-oleh, susu, buku, pakaian, serta aksesoris. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. Kemudian menjadi alat gerakan yang dilakukan oleh Gibran. Kalau kita mau belajar tentang strategi marketing, sebenarnya ada istilah snowball effect ya. Snowball effect ini adalah semacam bola salju yang kemudian menjadikan sosok Gibran menjadi sosok yang populer, sosok yang terus dibicarakan, sosok yang terus tampil di ruang publik. Meski ia kemudian mendapat cemooh, mendapat kecaman, mendapat kritikan, justru itu juga bagian dari efek bola salju tadi. Kalau kita mau belajar tentang teori snowball effect ini, artinya kita harus tahu tentang bagaimana memarketkan seseorang atau produk yang kemudian menjadi branding yang luar biasa. Anda yang sering di multi level marketing atau kerja-kerja bisnis network
marketing, Anda tentu sangat mengetahui dengan konsep snowball effect ini. Kita bisa melihat bagaimana Gibran yang kemudian memanfaatkan dirinya sebagai wakil presiden terus tampil di ruang publik, terus muncul di media, baik media yang kemudian menjadi bagian dari tim kerjanya atau media seperti orang-orang yang memberikan dukungan kepada Gibran. Bahkan mereka-mereka yang membenci Gibran pun sebenarnya telah masuk pada satu konsep snowball effect tadi. Yang jelas, Gibran apapun yang dia lakukan tentu ini menjadi potret yang luar biasa. Jangan-jangan Gibran akan menjadi orang yang jauh lebih populer ketimbang Presiden Republik Indonesia. Yang menarik, tentu akan ada orang yang menilai bahkan memberikan masukan atau inputan kepada Prabowo bahwa mewaspadai gerakan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Tentu Prabowo bukan presiden kaleng-kaleng dan Gibran tidak mungkin melakukan aktivitas sebagai seorang wakil presiden tanpa persetujuan dari Prabowo sang presiden. Kita ketahui bersama, apakah itu berkaitan dengan aduan masyarakat lewat lapor Mas Wapres, baik datang ke Istana Wakil Presiden maupun lewat WA, tentu ini sudah berkoordinasi dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Demikian juga ketika Gibran melakukan aktivitas kunjungan lawatan di dalam negeri, semuanya berdasarkan petunjuk dari Presiden Prabowo. Kita bisa ingat, lalu ketika masa debat, ketika dia menyampaikan visi misi dan melakukan debat, Prabowo terkesima bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa bagaimana dengan wakilku? Paten bukan? Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Ini simbol bahwa Prabowo sangat menghormati, menghargai, dan memberikan ruang kepada Gibran untuk melakukan aktivitas kerjanya demi bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, ada yang menilai jangan-jangan Gibran melakukan semua ini untuk kepentingannya pada ajang kontestasi pemilu yang akan datang. Orang-orang menilai kemudian apa yang akan dilakukan oleh Gibran ini dalam rangka melejitkan namanya untuk merebutkan kekuasaan berikut. Tentu apa saja pikiran politik, pikiran kritis, opini masyarakat itu bisa berkelindan kemana-mana. Tapi yang jelas, Gibran hari ini mau melakukan tugas dan aktivitasnya sebagai seorang wakil presiden yang mengayomi, mengawasi, dan terjun hadir kerja bagi rakyat Republik Indonesia. Friend, ini barangkali informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung channel ini, berikan komentar Anda, like, comment, and subscribe. Berikan kritik Anda. Saya Bang Bill, Offside.